Halo, salam hormat kepada Bapak Johan Setiawan selaku dosen mata kuliah Supply Chain Management dan teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky, Hakan, Winda, Fadil, dan Grace akan mempresentasikan Supply Chain Management pada PT BCA. Selanjutnya kita awali dengan latar belakang. Supply Chain Management atau SCM menurut Harlan pada tahun 1996 adalah pengelolaan suatu jaringan bisnis yang saling berhubungan yang terlibat dalam penyediaan akhir paket-paket dari produk dan layanan serta jasa yang diperlukan oleh konsumen akhir. Pada konteks kali ini, studi kasus yang kami buat berfokus pada SCM dari PT BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan dan juga jasa seperti pembukaan rekening, ATM setor tunai, ATM tarik tunai, e-banking, m-banking, layanan perbankan, dan sebagainya. Dengan demikian, dari perspektif di atas, studi kasus ini akan membahas rantai pasokan PT BBCA yang berfokus pada tujuan bisnisnya yang memerlukan SCM dan strategi dari perusahaan tersebut, serta proses rantai pasokan dari layanan jasa yang diberikan untuk pemenuhan para pelanggan. Selanjutnya, tinjauan riset dari PT BBCA terdapat dua, yaitu Supply Chain Management and Competitive Strategy, dan yang kedua ada Customer Fulfillment and Environment Scanning. Untuk Supply Chain Management and Competitive Strategy, ada the environment, resource, objective, and feedback decision used in the strategic view. Di dalamnya ada environment, yaitu PT Bank Sentral Asia tak khawatir dengan adanya persaingan dan rencana bank lain melakukan transformasi menjadi bank digital. Lalu kedua ada resource, yaitu pengembangan SDM atau pengembangan kualitas karyawannya menjadi salah satu aspek penting bagi BCA itu sendiri untuk meraih keunggulan kompetitif dalam bersaing di industri perbankan Indonesia. Untuk ketiga ada objektif, yaitu Bank BCA sebagai salah satu bank ternama di Indonesia telah aktif dan konsisten melakukan campaign marketing komunikasi dunia digital sejak tahun 2012. Lalu untuk feedback decision, BCA memerlukan feedback balik dari pelanggannya secara terus-menerus dari pelayanan yang sudah diberikan untuk majunya PT Bank BCA itu sendiri. Lalu untuk supply chain of PT BCA, yang dimana UML ini produk tahapan BCA memiliki 3 proses, yaitu pembukaan rekening, transaksi, dan juga penutupan. Pada pembukaan rekening kita diharuskan mendatangi kantor cabang terdekat, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, menunjukkan identitas, autentikasi, dan menyetor setoran awal. Lalu pada proses bisnis yang kita bikin pada kali ini, jasa yang dimiliki oleh PT BCA antara lain yaitu adalah ATM setor tunai, ATM tarik tunai, internet banking, dan juga m-banking. Lalu ada Customer Fulfillment and Environment Scanning yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, creating value for customer through the supply chain. Perusahaan berfokus pada memastikan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, inovatif, dan handal. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, BCA menyediakan layanan yang membantu pelanggan untuk dengan mudah atau melakukan berbagai macam-macam transaksi. Selain itu, BCA juga memberikan fasilitas customer service 24 jam, seperti layanan 24 jam BCA Call, layanan call center BCA, tarif nelpon call BCA, biaya telepon call center BCA, email BCA, dan BCA Chat. Selanjutnya, how to BCA monitors customer satisfaction and deals with its partner. Jadi, kepuasan pelanggan terus dipantau oleh PT BCA melalui feedback yang diperoleh dari layanan-layanan pelanggan dan situs web dan www.bca.co.id. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kekurangannya dan dengan demikian memenuhi persyaratan segmen pelanggan yang beragam
dan memastikan kepuasan pelanggan. Selain itu, feedback yang diperoleh dari pelanggan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang dinamis dengan menerapkan langkah-langkah inovatif. Selanjutnya ada environmental scanning for the company, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Selanjutnya, important force of change influencing the supply chain strategies. Value chain yang diberikan oleh pihak BCA dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan dan standar SOP yang berlaku. Bank BCA berfokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua nasabah. Hampir dari seluruh bank di Indonesia, BCA menjadi salah satu bank dengan pelayanan terbaik mulai dari staf yang ramah, kantor yang bersih, dan pegawai yang cepat tanggap. Kualitas dari pelayanan tersebut bertujuan untuk membuat customer atau nasabah merasakan nyaman untuk bertransaksi dan mempercayai Bank BCA sebagai bank andalannya. Salah satu tolak ukur yang membuat suatu bank dikatakan berhasil adalah seberapa besar tingkat kepercayaan customer kepada pihak bank. Semakin besar rasa percaya nasabah terhadap bank akan meningkatkan nilai sales perusahaan dan semakin banyak juga nasabah yang akan mempercayakan uangnya di Bank BCA. Berdasarkan hal tersebut, Bank BCA menjadi satu-satunya bank swasta di Indonesia yang memiliki laba atau profit lebih dari 27 triliun. Selanjutnya pada proses rantai pasokan, terdapat 3 proses yaitu strategies used by the firm as part of supply chain management, dan yang kedua the order fulfillment process according to the supply chain operation reference model, dan yang ketiga adalah the sourcing process. Yang pertama akan dibahas adalah strategies used by the firm as part of supply chain management. Di sini strategi utama yang digunakan oleh PT BCA adalah peningkatan pelayanan terhadap pelanggan dan pengembangan SDM. Hasil yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan meningkatkan pelayanan pelanggan yaitu mendapatkan feedback yang positif dari para pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan akan terpenuhi. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selain itu, pengembangan SDM juga akan berdampak positif bagi BCA untuk meraih keunggulan kompetitif dalam bersaing di industri perbankan di Indonesia. The order fulfillment process according to the supply chain operation reference model. Selanjutnya ada the order fulfillment process according to the SCOR model. Yang pertama ada plan. Plan ini pihak bank akan mengidentifikasi pihak yang melakukan peminjaman atau kredit. Identifikasi tersebut dapat berupa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak debitur kepada bank. Yang kedua ada source. Secara garis besar, value yang akan diberikan pihak bank kepada debitur adalah berupa uang, yang dimana uang tersebut didapatkan atau bersumber dari nasabah lain yang melakukan penyimpanan uang di Bank BCA. Tidak hanya itu, Bank BCA juga memiliki dana yang bersumber dari pemegang saham dalam bentuk share capital. Yang ketiga ada make, yaitu pengalokasian uang atau dana kepada nasabah maupun debitur harus bersifat efisien dan tepat sesuai perhitungan, di mana beberapa persen uang perusahaan akan disalurkan untuk proses value chain, kredit, dan sisanya dalam bentuk aset lain. Selanjutnya ada deliver, yaitu proses distribusi kepada nasabah atau debitur dapat melalui secara langsung maupun tidak langsung. Calon debitur dapat langsung mendatangi Bank BCA terdekat atau melakukan peminjaman online melalui berbagai aplikasi BCA. Selanjutnya ada return. Pelanggan dalam hal ini dapat membaca dan meneliti peraturan yang ditetapkan BCA terhadap para calon debitur, di mana terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi seperti suku bunga yang harus dibayarkan dan range waktu pembayaran. Yang terakhir ada aktif, yaitu setiap anggota atau karyawan BCA mematuhi SOP perusahaan dan menjamin keamanan data nasabah dalam bentuk apapun. Produk atau pelayanan yang diberikan Bank BCA akan diidentifikasi kekurangan dan fraud yang ada sehingga dapat diperbaiki dan meningkatkan inovasi seiring berkembangnya zaman. Slide selanjutnya menampilkan the sourcing process, yaitu perusahaan mendapatkan sebagian modal untuk disalurkan ke proses kredit melalui uang yang diberikan oleh nasabah dalam bentuk tabungan atau deposit.
sehingga terjadi perputaran uang yang membuat perusahaan dapat mendukung proses value chain Bank BCA kepada customer. Di lain sisi, dengan adanya berbagai penawaran, besarnya suku bunga yang diberikan kepada nasabah, maka akan meningkatkan ketertarikan nasabah untuk menabung di Bank BCA. Yang terakhir ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu menganalisis rantai pasokan BCA memberikan gambaran bahwa terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan BCA. Namun sebagian besar produk yang memberikan laba tertinggi adalah melalui kredit yang diberikan kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya standar untuk menjaga kualitas dan terjaminnya proses value chain yang benar. Dengan adanya persyaratan dan ketentuan yang ada, akan meminimalisir kemungkinan kredit tidak terbayarkan oleh pihak debitur. Posisi atau citra Bank BCA di masyarakat cukup bagus, dan inovasi-inovasi yang ada juga mampu meningkatkan kepuasan customer. Value chain yang diberikan BCA sejauh ini memberikan keuntungan yang cukup besar untuk ukuran bank di Indonesia. Keadaan finansial yang stabil membuat Bank BCA menjadi salah satu saham blue chip di antara saham bank-bank lain. Bank BCA termasuk bank dengan nilai tertinggi dan terus meningkat setiap tahun. Dengan demikian, pada fitur PTB BCA yang kelompok kami enhance atau tambahkan adalah dengan menambahkan fitur komplain dan juga news. Dengan demikian, nasabah atau customer pada PTB BCA atau BCA sendiri bisa melihat keluhan-keluhan yang ada pada pelayanan yang diberikan oleh BCA. Lalu untuk supply chain of PT BCA, yang dimana UML ini produk tahapan BCA memiliki 3 proses, yaitu pembukaan rekening, transaksi, dan juga penutupan. Pada pembukaan rekening, kita diharuskan mendatangi kantor cabang terdekat, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, menunjukkan identitas, autentikasi, dan menyetor setoran awal. Lalu pada proses bisnis yang kita bikin pada kali ini, jasa yang dimiliki oleh PT BCA antara lain yaitu adalah ATM setor tunai, ATM tarik tunai, internet banking, dan juga m-banking. Yang kedua ada menambahkan video news atau fitur berita yang dimana berita-berita seperti yang sedang trending ataupun yang sedang marak di Indonesia bisa dilihat langsung di dalam fitur atau aplikasi BCA itu sendiri. Lalu untuk supply chain of PT BCA, yang dimana UML ini produk tahapan BCA memiliki 3 proses, yaitu pembukaan rekening, transaksi, dan juga penutupan. Pada pembukaan rekening, kita diharuskan mendatangi kantor cabang terdekat, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, menunjukkan identitas, autentikasi, dan menyetor setoran awal. Lalu pada proses bisnis yang kita bikin pada kali ini, jasa yang dimiliki oleh PT BCA antara lain yaitu adalah ATM setor tunai, ATM tarik tunai, internet banking, dan juga m-banking. Teman-teman, yang terhormat kepada Pak Johan selaku dosen Supply Chain Management. Di sini saya mewakilkan kelompok 6 pada PT Bank BCA Mobile akan menjelaskan UI UX pada Bank BCA itu sendiri. Yang pertama di sini kami mengambil contoh dari m-banking yaitu MBCA. Untuk login seperti biasa memasukkan kode akses lalu menekan button login. Lalu untuk M-info di sini ada info saldo untuk mengecek saldo seperti biasa. Lalu untuk melihat mutasi rekening. Lalu untuk rekening deposito ketika ada. Lalu langsung saja kita ke transfer yang dimana untuk transfer antar rekening di sini kita bisa memakai nomor-nomor rekening yang akan kita input dan nantinya akan menjadi biaya SMS. Lalu untuk antar bank di sini kita nanti bisa memilih bank yang dipilih. Lalu ketika kita sudah memasukkan nomor rekening yang sudah kita punyai di sini kita bisa langsung aja di sini. Lalu
misalnya kita langsung send, akan melakukan transfer ke akun syukur sebesar 100.000, lalu kita pencet OK, lalu seperti biasa masukkan PIN, kode PIN yang kita punya, lalu transfer sudah selesai. Lalu untuk BCA virtual account, untuk biasanya dilakukan untuk transfer seperti ke Shopee ataupun Tokped ataupun sebagainya. Jadi bisa langsung aja di sini kita contohkan untuk membayar ShopeePay. Oke, masukkan jumlah transfer, PIN MBCA di sini sudah masuk untuk ShopeePay sebesar 300.000. Lalu untuk M-Payment, ini untuk pembayaran seperti kartu kredit, handphone, telepon, publik, BPJS, asuransi, internet, pinjaman lainnya, dan juga inbox. Lalu untuk di sini ada cardless, di sini untuk misalnya tarik tunai, lalu untuk setor tunai, dan untuk kantor cabang. Di sini untuk transaksi kantor cabang, melalui menu ini Anda akan mendapatkan kode transaksi untuk bertransaksi tanpa kartu ATM BCA di cabang yang terdekat. Lalu di sini ada news. Ini adalah fitur yang kita tambahkan, yang dimana kita bisa membaca berita yang sedang trending. Misalnya di sini ada penjelasan yang sedang trending, polisi di India kewalahan tangani kerumunan COVID-19. Lalu di sini kita bisa baca untuk beritanya. Lalu ada yang kita enhance atau kita tambahkan pada prototype atau UI UX BCA Mobile ini adalah sistem komplain ataupun keluhan dari para nasabah. Di sini misalnya kita lihat Reza, di sini dia membuat keluhan yang dimana M-Banking suka tiba-tiba maintenance seperti itu. Lalu di sini juga ada fitur admin yang dimana untuk mengganti-ganti PIN, ganti kode akses, ganti email, dan ganti nomor handphone. Lalu untuk notifikasi seperti biasa, ketika kita sudah transfer, notifikasi akan masuk. Dan terakhir ada fitur profile yang dimana di sini contohnya Winda Maulida Nurrohma dengan nomor kartu sebagai berikut. Sekian dari prototype atau UI UX pada BCA Mobile kelompok 6. Sekiranya ketika ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan terima kasih.